Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat tabel dan rumus secara otomatis pada program Microsoft Excel. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman selalu mendapatkan update video dari channel YouTube ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita buka program Microsoft Excel. Nah, seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan bahan atau data yang akan kita gunakan sebagai contoh untuk membuat tabel dan rumus secara otomatis. Langsung saja kita buka filenya. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan data nomor, nama siswa, jenis kelamin, nilai matematika, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, teman-teman letakkan cursor pada salah satu sel yang akan kita buat tabel. Nah, di sini terserah ya mau teman-teman letakkan di mana. Misalnya saya letakkan di sini ya. Kemudian untuk langkah yang berikutnya, teman-teman klik tab menu Insert. Nah, kemudian teman-teman cari tombol table. Di sini saya beri tanda warna merah ya, supaya teman-teman gampang mencarinya. Kemudian, apabila sudah ketemu, teman-teman tinggal klik tombol tabelnya. Nah, di sini akan muncul jendela Create Table ya. Kemudian untuk area yang akan kita jadikan tabel itu sudah terpilih secara otomatis oleh sistem ya, teman-teman. Tinggal mengeceknya apakah sudah sesuai atau belum. Caranya teman-teman melihat batas luarnya ini ditunjukkan oleh garis yang putus-putus. Kemudian pada bagian bawahnya ada checklist untuk My Table has header. Nah, itu artinya apakah tabel yang sudah kita buat ini sudah memiliki header atau belum, atau sudah memiliki judul atau belum. Teman-teman checklist, kemudian klik OK. Nah, di sini tabel yang kita inginkan sudah jadi secara otomatis ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga dapat menyesuaikan atau merubah tampilan tabel yang sudah kita buat. Bagaimana caranya? Teman-teman arahkan cursor pada bagian tabel. Nah, sehingga di sini akan muncul tab menu desain. Nah, ini ya. Ini merupakan tab menu desain. Jadi di sini harus diletakkan pada tabel ya. Kalau tidak diletakkan di tabel, misalnya saja saya letakkan di luar, tab menu desainnya tidak akan muncul. Jadi harus kita letakkan di bagian tabel. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat table style. Nah, di sini tempatnya untuk teman-teman merubah style atau tampilan tabel yang sudah dibuat. Caranya teman-teman klik panah yang ada pada bagian bawah kanannya. Teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih tabel sesuai keinginan teman-teman. Misalnya saja di sini saya ingin menggunakan table style medium 14 berwarna hijau ya. Saya klik. Nah, di sini secara otomatis tabelnya langsung berubah ya, berwarna hijau dengan menggunakan style 14. Nah, kemudian di sini ada satu cara lagi untuk membuat tabel secara otomatis. Namun di sini saya hilangkan dulu ya kotak-kotak berwarna merah ini supaya lebih jelas. Kemudian saya kembalikan tabelnya ke bentuk awal. Nah, ini tabelnya sudah kembali ke bentuk awal. Bagaimana caranya? Di sini sama seperti cara yang pertama. Teman-teman letakkan cursor pada salah satu sel yang akan teman-teman buat tabel. Misalnya saya letakkan di sini ya. Kemudian pada tab menu home, teman-teman cari tombol format as table. Nih, saya kasih tahu. Saya kasih warna merah. Nah, ini tombol format as table. Kemudian kalau sudah ketemu tombolnya, teman-teman klik panah yang ada di bawah tombolnya. Nah, di sini langsung muncul ya tampilan atau style tabel yang dapat teman-teman pilih. Di sini saya pilih yang berwarna biru ya.
Nah, muncul jendela format as table, teman-teman cek areanya, kemudian beri checklist pada my table has header. Kemudian klik OK. Nah, di sini secara otomatis ya tabelnya sudah jadi. Kemudian di sini saya akan jelaskan lebih detail konten atau option yang ada pada tabel kita ini. Teman-teman letakkan cursor pada bagian tabel, kemudian di sini akan muncul seperti yang awal ya, akan muncul tab menu desain. Nah, di sini ada bagian header row, first column, filter button, dan seterusnya. Akan saya jelaskan satu-satu. Nah, apa itu header row? Ini saya akan tunjukkan untuk bagian yang pertama ya. Header row itu akan saya beri dengan tanda panah merah ya. Ini ada nomor, nama siswa, jenis kelamin, nilai matematika, dan seterusnya. Nah, itu merupakan header atau judulnya. Jadi di sini apabila teman-teman hilangkan header checklist header row-nya, nah di sini header atau judulnya akan hilang ya. Kemudian untuk bagian yang kedua ada yang namanya first column. Namanya saja first column ya. Itu artinya kolom yang ada pada bagian pertama. Nah, ini saya kasih panah warna merah. Jadi fungsinya itu untuk memberikan style atau tampilan yang berbeda pada kolom bagian pertama. Misalnya saja di sini saya beri checklist ya. First column saya beri checklist. Nah, di sini teman-teman dapat melihatnya ya. Kolom yang bagian pertama itu berubah ya stylenya. Kemudian untuk bagian yang ketiga, saya tunjukkan kembali dengan panah. Ada yang disebut dengan filter button. Kembali saya tunjukkan dengan panah apa yang disebut filter button. Nah, ini ya. Ada bagian panah yang berada di sisi kanan bawah setiap headernya itu merupakan filter button. Nah, apa fungsinya itu mungkin akan saya bahas pada video yang lainnya ya. Karena kalau saya bahas di sini, videonya akan memiliki durasi yang sangat panjang. Kemudian untuk bagian yang keempat ada yang disebut total row. Apa itu total row? Nah, total row ini yang akan kita gunakan untuk membuat rumus secara otomatis. Di sini apabila kita checklist, nah pada bagian bawah sekali akan muncul ya total row. Di sini akan memuat rumus atau fungsi secara otomatis. Supaya lebih jelas saya tunjukkan dengan warna panah ya. Nah, ini yang disebut total row ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang disebut last column untuk bagian yang kelima. Mirip seperti first column, last column ini digunakan untuk merubah style untuk bagian kolom yang terakhir. Nih saya beri tanda lagi dengan panah warna merah. Apabila kita checklist, kolom yang terakhir itu akan berubah ya stylenya. Ini karena tidak ada datanya, tidak kelihatan. Misalnya kayak saya kasih keterangan, misalnya sakit ya. Nah, kita ulangi last column. Nah, itu teks sakitnya terlihat ya perubahannya. Kemudian ada yang disebut juga banded row. Apa itu banded row? Saya tunjukkan lagi dengan panah ya supaya lebih enak. Untuk bagian yang keenam. Nah, banded row ini untuk merubah atau memberikan tampilan yang berbeda pada setiap barisnya. Misalnya pada baris pertama itu warnanya biru ya, kemudian pada baris yang kedua itu warnanya putih, kemudian baris yang ketiga itu warnanya biru lagi, begitu dan seterusnya. Jadi di sini untuk membedakan data pada setiap barisnya. Kemudian untuk banded column itu mirip seperti banded row. Kalau tadi untuk baris, nah ini untuk kolom. Apabila kita checklist, nah di sini terlihat ya perbedaannya. Saya gambar lagi supaya lebih jelas. Nah,
Misalnya untuk bagian kolom nama siswa itu warna kolomnya warna putih, kemudian untuk jenis kelamin itu warna biru, kemudian untuk nilai matematika itu warna putih, begitu seterusnya. Nah, di sini supaya teman-teman tidak pusing melihatnya, cukup pilih salah satu. Misalnya di sini saya hanya memilih banded row. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembuatan rumus secara otomatis ya yang ada pada tabel kita ini. Mungkin terlebih dahulu saya hilangkan dulu ya panah dan angkanya. Oke, sudah hilang. Kemudian, nah di sini pada bagian sel yang ada total row, teman-teman dapat menemui menu drop down. Nah, di sini terdapat beberapa rumus dan fungsi ya. Dari rumus average atau rata-rata, kemudian count itu untuk menghitung jumlah, count number itu untuk menghitung angkanya saja, kemudian untuk mencari nilai maksimum, minimum, penjumlahan, terus mencari standar deviasi, varian, dan banyak lagi lainnya. Nah, misalnya saja di sini saya ingin mengetahui rata-rata dari nilai matematika. Teman-teman tinggal klik average. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya rumus rata-rata. Jadi tidak perlu lagi kita ketik secara manual. Rata-rata dari nilai matematika itu adalah 77,5. Kemudian misalnya lagi untuk nilai bahasa Indonesia, kita mau lihat nilai yang paling tinggi itu berapa. Teman-teman tinggal pilih rumus max. Nah, di sini kita bisa lihat ya, rumus max atau maksimum dari nilai bahasa Indonesia itu adalah 90. Kemudian kita gunakan lagi rumus minimum ya, misalnya kita ingin mengetahui nilai minimum untuk nilai IPA. Nah, di sini langsung kita dapatkan nilai minimum untuk mata pelajaran IPA. Selanjutnya saya akan memberikan cara lagi untuk membuat rumus penjumlahan secara otomatis. Caranya teman-teman tekan tombol ALT, kemudian tekan juga tombol sama dengan. Nah, di sini secara otomatis ya, penjumlahan untuk nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, dan nilai IPA. Kemudian teman-teman tekan enter. Nah, di sini langsung teman-teman dapatkan ya penjumlahannya. Kemudian di bawahnya juga bisa teman-teman lihat. Misalnya teman-teman ingin melihat rata-ratanya, langsung saja klik average, langsung muncul rata-ratanya. Nah, demikianlah tutorial cara membuat tabel dan rumus secara otomatis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan beri kami saran untuk tutorial yang ingin teman-teman ketahui. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.